Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Aan. Di video kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup, terutama adaptasi pada hewan. Ya. Tapi seperti biasanya kita baca doa dulu sebelum mulai pelajaran agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Baik, di dalam pembelajaran IPA ini ada materi adaptasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud adaptasi itu? Ini kalian saya berikan mind map. Ya, mind map ini ambil dari internet yang kemarin pakai sekarang kita pakai aplikasi Geniality. Nanti saya bagikan linknya ya. Jadi di sini nanti akan ada presentasi interaktif, kalian bisa ngeklik macam-macam di sini nanti. Tapi untuk sementara yang sudah saya isi adalah yang untuk adaptasi hewan. Ini petunjuknya, kalian bisa klik tombol yang sebelah kanan ini untuk mengetahui show interactive element. Elemen interaktif yang bisa diklik yang mana, ini kelihatan kalau diklik ini. Klik satu kali. Nah, ini nanti kalian bisa ngeklik beberapa titik ini nanti ya. Jadi mulai dari pertama ya saya jelaskan tentang adaptasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud adaptasi? Klik di sini. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap tempat kita berada, supaya bisa bertahan hidup dengan lingkungan tertentu. Semua makhluk hidup harus pintar menyesuaikan diri. Jadi kesimpulannya adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup supaya bisa bertahan hidup. Macam-macam nanti. Ada 3 macam, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang pertama kita bahas adalah adaptasi morfologi. Ciri-ciri utama adaptasi morfologi itu terlihat dan bisa juga habitat itu tempat hidup. Jadi adaptasi morfologi ini paling mudah untuk kita amati karena bisa dilihat. Nah, ini pengertiannya. Adaptasi morfologi itu bentuk ya. Jadi adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup, dalam hal ini hewan, terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Di kata kuncinya adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh. Nah, kalau bentuk tubuh ini kan kelihatan ya, seperti nanti mulut, kaki, kemudian paruh ya. Nah, itu nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama adaptasi morfologi mulut. Ya, kita lihat mulut, diklik di sini. Nah, ini nanti ada video, bisa kalian cek sendiri di YouTube. Saya hanya menjelaskan tentang artikelnya. Ini artikelnya saya ambil dari sini, ini linknya ya, nanti bisa dibuka. Tapi cukup melihat yang di sini boleh. Ya, yang pertama, tipe mulut menggigit dan mengunyah. Contohnya belalang ini. Ini setelah menggigit daun, dia juga mengunyahnya. Serangga ini suka makan daun. Ya, ada si belalang memiliki dua rahang atas dan bawah. Rahang atas disebut mandibula, rahang bawahnya disebut maksila. Kemudian tipe mulut yang kedua yaitu menusuk dan menghisap, dimiliki oleh nyamuk ya. Nah, ini mulutnya panjang ya, dengan tipe menusuk. Setelah menusuk kulit manusia, kemudian dia menghisap darahnya. Nah, yang ketiga tipe mulut menjilat dan menghisap, dimiliki oleh lalat. Nih, setelah menjilat makanan yang biasanya kotoran, kemudian dia hisap menuju pencernaannya ya. Dia menjilat, mengubah makanan yang memiliki tekstur keras atau permukaan keras menjadi lebih lunak ya. Dia mengeluarkan air liurnya, dijilat, kemudian setelah makanan itu lunak, kemudian si lalat menghisap makanannya. Kemudian tipe mulut meraut dan menghisap. Meraut itu seperti orotan, dioroti. Nah, contohnya dimiliki oleh kutu daun ya. Dia memiliki tipe mulut meraut untuk melubangi, dilubangi bagian tanaman baik muda ataupun batang daun. Setelah diraut, dia menghisap cairan. Jadi setelah dilubangi, dia menghisap cairan dari tanaman tersebut. Yang terakhir, tipe mulut mengait dan menghisap, dimiliki oleh kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu mulutnya agak panjang ya, agak ada melungker like jari wong Jawa. Dia mengaitkan mulutnya supaya bisa menempel ke kelopak bunga. Setelah menempel, dia akan menghisap nektar atau sari dari bunga tersebut. Tipe mulut jadi adaptasi tergantung makanannya ya. Mulut
Mulut berbeda dengan paruh, karena mulut itu tidak keras, tapi kalau paruh itu keras. Ya. Jadi di sini rata-rata yang mulut yang berbeda-beda itu dimiliki oleh serangga. Kalau paruh nanti dimiliki oleh aves. Aves itu apa? Unggas ya. Ini mulut sudah selesai, kemudian yang paruh diklik yang tombol ini ya. Klik saja. Nah, adaptasi morfologi pada paruh burung antara lain di sini contohkan itik yang pertama. Paruh itik itu seperti sudut dan pangkal bergerigi. Fungsinya untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jenis makanannya adalah ikan dan cacing. Jadi ini di dalamnya ada pangkal yang bergerigi ya. Dia setelah makan ikan atau makan cacing, dia saring kotorannya supaya tidak ikut termakan. Jadi lumpur-lumpur tidak ikut termakan oleh si itik ini. Yang kedua contohnya adalah ikan. Bentuk paruh elang ya. Elang bentuk paruhnya kamu lihat sendiri ya, tajam, kuat dan runcing. Ini ujungnya runcing, agak bengkok. Fungsinya untuk mengoyak makanan berupa daging. Kita tahu sendiri kan daging itu keras. Kalau paruhnya seperti ini ya dia nggak mampu akan memakan daging yang keras ya. Jenis makanan elang adalah ular, ayam dan kelinci. Kemudian burung pipit. Burung pipit ini paruhnya pendek, tebal dan runcing. Fungsinya untuk memecah biji-bijian, jadi dicucui biji-bijiannya supaya pecah kemudian dia makan. Nah, lalu burung pelatuk. Burung pelatuk paruhnya itu runcing dan agak panjang. Fungsinya untuk memahat kayu pohon dan menangkap makanannya yaitu serangga. Jadi tajam ini ya. Jadi dia memahat kayu pohon dilubangi seperti ini, kemudian dia ambil serangga di dalamnya. Nah, besar Allah dengan segala penciptaannya ya. Jadi ketika kita mempelajari macam-macam makhluk hidup dengan fungsi bagian tubuh yang dimiliki, kita jadi tahu bahwa mana mungkin ada yang bisa menciptakan ini semua kecuali hanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah burung pelikan. Ini seperti angsa tapi di sini ada seperti kantong ya, semacam kantong. Nah, paruhnya panjang dan berkantong besar. Fungsinya untuk menyimpan makanannya yaitu ikan. Jadi sebelum ditelan disimpan dulu di sini, dikunyah sedikit demi sedikit, nggak langsung dilek. Jadi dikunyah di sini. Lalu ayam, bentuk paruh ayam itu pendek, tebal dan runcing seperti ini, mirip seperti yang atas tadi ya. Mana burung apa pipit, tapi ini pendek, tebal, runcing. Tapi kalau ayam ya sama sih, pendek, tebal dan runcing, namun dia makanannya kan juga bukan hanya biji-bijian. Kalau ayam itu kadang kala cacing. Nah, jadi fungsinya untuk mematuk makanan, bukan untuk memecah makanan. Dia hanya mematuk saja. Kalau burung pipit tadi keras, tebal, itu untuk memecah biji-bijian. Ya, itu tadi jenis-jenis paruh pada unggas, ya, terutama unggas. Mulut sudah, paruh sudah, sekarang kaki. Ini kaki hewan. Nah, ini yang pertama bebek. Kalian tahu sendiri ya, kakinya bebek itu ada selaputnya. Ya, memiliki selaput renang. Fungsinya untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Ini kan diadaptasi oleh manusia. Untuk orang yang menyelam itu biasanya pakai sepatu yang ada selaputnya. Ini meniru ciptaan Allah ya, adaptasi ciptaan Allah. Kemudian burung pipit, bentuk kakinya itu jarinya panjang dan terletak dalam bidang datar seperti ini. Fungsinya untuk hinggap di ranting pohon. Karena ranting ya kecil, dia jari-jarinya panjang supaya mudah untuk mencengkram rantingnya. Lalu ayam, kita tahu sendiri ayam bentuk kakinya ceker, yang suka ceker seperti ini. Ini kakinya ayam itu panjang dan tegak. Fungsinya untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Lalu elang. Nah, kalau elang seperti ini, kukunya panjang. Tapi yang kita lihat adalah kakinya ini. Kakinya bercakar tajam. Ini kuku atau cakar ya. Fungsinya untuk mencengkram. Jadi saat elang itu terbang mengawasi mangsanya, ketika sudah dapat mangsanya dicengkram langsung dengan kuat ya. Dengan kuat sehingga mangsanya tidak lepas. Baru setelah mangsanya kelelahan dan nggak mampu melawan, dia makan dengan paruhnya yang tadi sudah dijelaskan. Lalu burung kakak tua dan pelatuk, ini seperti ini bentuknya. Mempunyai 2 buah jari mengarah ke depan dan 2 buah jari mengarah ke belakang. Fungsinya untuk memanjat. Jadi untuk memanjat pohon. 2 ke depan, 2 ke belakang. Kakak tua dan pelatuk. Itu bentuk-bentuk kaki pada burung. Ini hanya contoh kecil ya. Kemudian masih pada morfologi bentuk tadi ya. Jadi kelihatan
dari luar. Yang terakhir adaptasi morfologi yaitu habitat. Kayak di sini. Nah, morfologi itu kan bentuk luar yang kelihatan ini seperti punuk unta. Punuk unta ini sebenarnya bukan hanya untuk pembeda dengan binatang lain, tapi ada fungsi tersendiri, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan lemak. Ya, jadi si unta ini kuat tidak makan seminggu bahkan 10 hari dia kuat nggak makan, tapi sekali makan dia langsung sebanyak mungkin, dan itu makanannya tidak langsung dicerna di dalam lambung, tapi disimpan di dalam punuk ini berupa cadangan lemak dan air. Ya. Ketika unta berjalan di tengah gurun pasir, dia merasa kelaparan, baru sistem tubuhnya mengambil cadangan makanan berupa lemak tadi untuk diolah dan dicerna di sistem pencernaannya. Kemudian dia juga punya bantalan kaki. Nah, ini nggak kelihatan kakinya. Bantalan kaki ini membuat dia kuat berjalan di gurun pasir yang panas. Dia juga memiliki 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata untuk melindungi matanya dari kelilipan pasir. Nah, inilah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan sampai di surat Al-Ghasyiyah ini ada ayat afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, dengan begitu istimewanya unta sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Berikutnya serigala. Serigala ini memiliki rambut yang tebal ya. Bulu apa rambut? Ini nanti kita bahas bersama-sama. Ini rambut yang tebal supaya ia tidak kedinginan karena habitatnya hidup di kutub. Ya, sehingga kalau kita ke kutub pakai jaket. Jaket itu adaptasi dari hewan yang berbulu tebal. Ada kan jaket yang bulunya tebal itu untuk menangkal udara dingin supaya nggak masuk. Oke, berikutnya itu tadi semuanya tentang adaptasi morfologi. Jadi ada beberapa macam ya, mulut, paruh, kaki, dan habitat ada 4. Lalu sekarang kita bahas adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu apa? Adaptasi fisiologi itu adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan morfologi yang tadi bisa kita lihat, kalau adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung. Kata kuncinya tidak bisa terlihat langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh. Hanya hewan itu saja yang bisa merasakan. Orang nggak bisa melihat dari luar. Contohnya detak jantung ini bear atau beruang ini, detak jantungnya melemah ketika dia melakukan hibernasi. Hibernasi itu adalah dia istirahat panjang, tidur panjang. Setelah dia mencari makanan sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya, kemudian dia melakukan istirahat panjang untuk melewati musim dingin. Tapi ketika itu Allah memberikan keistimewaan bagi hewan-hewan kutub ini, jantungnya melemah supaya tekanan darahnya stabil ya, untuk menghadapi hawa dingin, cuaca ekstrim. Kemudian ada juga adaptasi fisiologi yang kedua yaitu herbivora. Hewan herbivora itu memiliki enzim. Enzim itu sebuah zat yang ada di dalam sistem pencernaan, enzim selulase. Kalian tahu sendiri kan, rumput itu kan keras ya, memiliki serat-serat. Coba kalian mungkin melakukan percobaan memblender rumput, itu kan nggak bisa sampai hancur, pasti masih ada seratnya. Nah, ini Allah memberikan enzim selulase pada hewan herbivora, kambing, hewan pemakan rumput ya, hewan pemakan tumbuhan, itu di dalam sistem pencernaannya sehingga membantu untuk menghancurkan rumput-rumput ini sehingga tidak membuat sakit perut ya, dan pencernaannya lancar. Inilah kekuasaan Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya ini contoh lain, kepekatan urin ikan laut dan ikan air tawar. Kenapa urin atau pipisnya ikan laut dan ikan air tawar itu lebih pekat? Pekat itu kental. Kenapa? Terutama ikan air lautnya, karena kadar garam air laut itu lebih tinggi dari air tawar. Nah, tingginya kadar garam menyebabkan ikan kekurangan air sehingga banyak minum. Ikan banyak minum air asin sehingga kadar garam dalam darahnya menjadi tinggi. Untuk mengurangi kepekatan cairan dalam tubuhnya, ikan mengeluarkan urin yang pekat. Urin itu air pipis ya. Jadi akibat dia terlalu banyak mengkonsumsi air garam sehingga darahnya pekat. Nah, itu metabolisme ikan diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga dia bisa mengeluarkan
kadar garam yang terlalu banyak dalam darah itu dalam bentuk urine atau air pipis yang kental atau pekat ini. Nah, ini ketika kita belajar atau mempelajari tentang ciptaan-ciptaan Allah, kita akan semakin bisa mengenal, mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Yang terakhir, adaptasi hewan, yaitu tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Ini unik ya, tingkah laku ini unik antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Contoh di sini autotomi, ini dimiliki oleh cicak atau ada juga bunglon, bagian tokek juga bisa memutuskan ekornya. Fungsinya apa? Ketika mau dimakan oleh pemangsanya, dia memutuskan ekornya, mangsanya akan kaget ya dan tertipu, dan ada juga yang mangsanya takut melihat ekornya bergerak-gerak. Dia melihat ekornya, kemudian si cicak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian yang kedua dimiliki kalajengking. Kalajengking ini memiliki bisa atau sengatan ini untuk menakut-nakuti musuh. Jika musuh mau makan tahu itu kalajengking, dia pasti nggak akan berani karena sudah terkenal ya di dunia hewan itu kalajengking memiliki bisa yang sangat mematikan. Lalu contoh berikutnya mimikri. Mimikri ini mimikri dimiliki oleh bunglon. Mimikri ini kemampuan bunglon untuk bisa merubah warnanya sesuai dengan tempat yang dia tempeli. Misalkan dia menempel pada daun ya maka dia berwarna hijau. Kalau menempel pada kayu dia merubah dirinya berwarna coklat. Kemudian tinta yang dimiliki oleh cumi-cumi. Cumi-cumi hidup di laut, ketika akan dimangsa oleh pemangsanya dia mengeluarkan cumi-cumi. Kok bisa mengeluarkan tinta ya? Tintanya ini ketika dikeluarkan akan menutup atau menghalangi pandangan musuh saat di air ya. Hitam dan dia bisa memiliki kesempatan untuk kabur. Lalu bisa sama seperti sengatan ya. Kalau bisa ini mengeluarkan racun yang sangat mematikan dimiliki oleh ular kobra atau ular-ular berbisa yang lain. Lalu yang terakhir pelindung tubuh dimiliki oleh siput atau semacam bekicot atau siput. Dia mengeluarkan lendir supaya apa? Supaya musuh itu menjadi jijik ketika mau makan. Dia menyentuhnya lengket-lengket begitu kan nggak suka musuhnya. Itu jadi untuk melindungi tubuhnya dia mengeluarkan lendir. Nah, jadi ciri-ciri tingkah laku itu ciri-cirinya tindakan atau tingkah laku yang membedakan antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Ini nanti alamat dari Genially presentasi ini akan saya bagikan di video ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh komentar langsung di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.